Keluarga besar PT Pertamina Dokyard yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Ya, sesudah penutupan pelayanan, hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita, kita dapat berjumpa lagi dalam pembukaan pelayanan Oikumene di tengah-tengah gereja Oikumene Bahtera Injil di Pulau Kari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengadakan acara, apakah itu pesta ulang tahun atau ibadah pengucapan syukur, apalagi sebuah pesta pernikahan, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bila perlu berlebihan, tapi jangan sampai kehabisan, jangan sampai kekurangan. Tapi ternyata dalam pesta perkawinan di Kana, sebagaimana bacaan kita, ada hal yang tidak terduga terjadi. Mereka kehabisan anggur. Tidak disebutkan apa penyebabnya. Apakah karena tamu yang datang melebihi yang diundang? Apakah karena ada bahan makanan yang kemudian tidak bisa disiapkan atau anggur yang kemudian rusak? Tidak disebutkan. Yang jelas faktanya adalah mereka kehabisan anggur. Nah, ibu bapak saudara, anggur di Israel itu bukan hanya sekedar minuman, bukan hanya pelepas dahaga, tapi anggur di Israel itu adalah simbol dari berkat, simbol dari kehidupan, simbol dari sukacita. Jadi coba kita bayangkan ketika sebuah pesta perkawinan dan mereka kehabisan anggur. Ini sesuatu yang fatal. Masalah kehabisan anggur ini harus bisa diatasi dengan cepat supaya tidak mempermalukan pihak keluarga mempelai, baik yang pria maupun wanita, supaya mereka tidak menanggung malu. Nah, Maria ibu Yesus tergerak karena kepekaan hatinya. Ia tergerak dan kemudian meminta Yesus mengatasi krisis itu. Tapi Yesus bilang, "Mau apa ibu? Saatku belum tiba." Yesus mau mengingatkan Maria ibunya bahwa tanggung jawab yang dipercayakan pada Yesus itu selaras dengan kehendak Bapa. Antara Yesus dan Bapa juga melakukan kehendak. Nah, ibu bapak saudara, Maria terdorong oleh kepekaan dan kepedulian itu, langsung bilang untuk pelayan-pelayan, apa yang Yesus katakan, lakukan. Maria percaya bahwa perkataan Yesus itu punya kuasa, sebab Yesus adalah Allah. Luar biasa. Maria yang melahirkan Yesus, yang mengandung Yesus. Tetapi rasa hormat dan pengakuan akan kuasa Yesus itu benar-benar diletakkan pada yang seharusnya. Dan apa yang terjadi ketika para pelayan mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air dan kemudian mencedok itu dan membawa kepada pemimpin pesta. Ternyata air tawar, air biasa yang dipakai untuk mengisi 6 tempayan itu, pada saat air itu dibawa kepada pemimpin pesta, ternyata itu justru sudah menjadi anggur premium, anggur kelas 1, anggur terbaik. Padahal seharusnya proses untuk membuat anggur dengan kualitas yang baik, dengan kualitas premium, itu membutuhkan prosesnya, proses yang panjang, juga waktunya. Anggur kalau semakin lama itu akan semakin baik kualitasnya. Tapi ternyata hanya dengan bicara saja Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Yesus menyatakan kemuliaan Allah di Kana yang di Galilea itu. Saat krisis anggur terjadi, Yesus turun tangan membuat mujizat. Dan hasilnya bukan anggur biasa-biasa, tapi anggur yang berkualitas baik, anggur dengan kualitas premium.
Bapak Saudara, jadi Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi anggur. Itu berarti Yesus sanggup mengubah krisis di hidup kita menjadi berkat. Tiada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan bagi kita. Mujizat air menjadi anggur ini menegaskan bahwa Yesus membawa pemulihan bagi setiap orang yang mengalami krisis. Bukan hanya krisis secara jasmani, tetapi juga krisis secara spiritual. Jiwa kita, karya pemulihan dari Tuhan dapat mengisi jiwa kita yang kehabisan daya. Tidak ada krisis yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Ibu bapak saudara, krisis itu pasti menimbulkan keadaan tidak stabil. Keadaan di Dokarim ketika kapal yang dok belum stabil, apakah itu membuat kita ada dalam keadaan krisis atau kita biasa-biasa saja? Tapi yang jelas krisis menguras emosi kita, pikiran kita, tenaga kita. Yesus sanggup memulihkan. Ia mampu mengisi kehidupan kita dengan anggur yang terbaik. Ketika kita percaya bahwa Yesus campur tangan di dalam segala sesuatu. Ibu bapak saudara, kalau dalam sebuah pesta atau acara, lalu orang kehabisan makanan atau minuman, sebenarnya masih bisa dibeli ya. Kalau sekarang kita bisa beli cepat-cepat, telepon saja rumah makan atau apa untuk mengatasi masalah itu dengan cepat. Kalau kehabisan makanan, minuman itu masih bisa dibeli. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita kehabisan semangat, kalau kita kehabisan sukacita, kalau kita kehabisan harapan? Kita bisa kehilangan semangat, kehabisan semangat karena kata-kata orang lain yang melemahkan kita, karena kata-kata orang lain yang beracun, yang menyakiti kita. Bisa jadi itu orang lain lakukan untuk kita, atau kita melakukannya untuk orang lain. Kita bisa kehilangan sukacita ketika ada pergumulan dalam pekerjaan, ketika ada pergumulan dalam rumah tangga, ketika ada pergumulan dalam hidup. Dan mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. 6 tempayan air tawar, air biasa, malahan disebutkan air-air yang di tempayan itu dipakai untuk pembasuhan. Menurut adat istiadat Yahudi, ketika ada tamu datang, maka kakinya dibasuh. Air yang dipakai untuk pembasuhan. Jadi bukan air yang dipakai untuk minum, Bapak Ibu Saudara. Air yang dipakai untuk membasuh kaki. Bisa jadi tidak dimasak. Air yang tidak dipandang layak, tetapi luar biasa. Karena Tuhan mampu mengubahnya menjadi anggur premium. Yang dipandang tidak layak menurut dunia, sanggup diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau sampai sudah ada di tahun 2025 ini, hari ini tanggal 24, kalau kita masih mengalami keadaan putus asa, hati yang tawar, hati yang ragu, hati yang bertanya-tanya tentang apa yang digumuli dalam pergumulan masing-masing kita, apa yang mesti kita lakukan, Ibu Bapak Saudara? Kisah ini jelas mengajak kita, mari belajar percaya penuh kepada Yesus. Mari belajar bergantung kepada Tuhan. Ketika kita menjalani hari-hari hidup di tahun 2025 yang penuh dengan misteri, bagaimana situasi di perusahaan ini, mari belajar bergantung dan percaya sepenuhnya untuk Tuhan. Datang pada Tuhan, bawa setiap pergumulan dan permasalahan kita kepada Tuhan. Ingat Ibu Bapak Saudara, mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah mengubah sesuatu yang tidak layak menjadi sangat berkualitas. Jadi tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam perusahaan PT Pertamina Dokyard Sorong. Amin. Tuhan sanggup melakukan. Kita mulai dengan gairah, dengan semangat bahwa ada harapan di dalam Kristus.
Dunia bisa membuat situasi kita, pergumulan kita, hidup kita tidak stabil, tetapi Kristus sanggup mengubahnya. Mujizat air menjadi anggur di Kana adalah wujud dari Allah di dalam Yesus yang peduli kepada kita. Yesus hadir dan akan memberikan anggur-anggur kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru, janji-janji dan penggenapan firman-Nya yang baru di dalam hidup kita. Yang kita lakukan adalah bahwa hidup kita bergantung untuk Tuhan. Taat, lakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ingat, kalau kita sudah menikmati berkat yang berkelimpahan dari Tuhan, 6 tempayan yang sudah diubahkan airnya menjadi anggur, itu bukan untuk pemimpin pesta sendiri, itu bukan untuk keluarga mempelai sendiri, itu untuk banyak orang. Hidup ketika Kristus pimpin kita melewati krisis demi krisis untuk menikmati berkat. Percaya di dalam krisis ada berkat Tuhan, tapi berkat itu juga mesti kita bagikan untuk banyak orang. Selamat menjalani hari-hari hidup tahun 2025 dengan percaya sepenuhnya, bergantung kepada Yesus, taat kepada Yesus, dan pakai hidup kerja di tempat ini untuk senantiasa menjadi berkat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.